lagi nonton Kisum di Balik Musik. Sekarang gue udah barengan sama Faith. Halo semua. Hai, tepuk tangan. Halo Faith. Halo. Tadi habis pulang sekolah ya dari sini ya? Iya, kebetulan izin. Keren banget ya, gila. Apa biasa kan orang izin pura-pura sakit, ini izin syuting. Keren, demi ke high. Kita kasih apresiasi dulu. Kasih. 12 Agustus kemarin baru rilis single Kecewa. Ini kan aku udah denger lagunya galau abis kan. Intinya tentang orang yang jangan berekspektasi supaya nggak kecewa, bener Iya, ya? betul. Gitu ya? Itu kamu yang ciptain atau gimana? Itu sebenarnya ada teman aku yang nulis, tapi aku juga mengambil bagian. Jadi waktu itu tuh sebenarnya lagunya ditulis buat kayak short movie di gereja aku gitu. Oh. Jadi waktu itu tuh buat gereja aku bikin short movie buat edisi Natal gitu kan. Terus aku diminta tolong untuk bikinin lagu. Nah terus yang satu ini yang Kecewa ini tuh dibikinin sama temen aku. Tapi katanya nih coba nih diotak-atik lagi, kalau mau diganti-ganti nggak apa-apa, ganti aja gitu. Jadi aku juga ada mengambil bagian. Oh, berarti tadinya itu lagu rohani kah atau nggak? Sebenarnya nggak rohani juga sih, karena aku sama teman aku juga sengaja bikin liriknya itu universal, jadi nggak yang rohani banget, tapi semua orang yang denger juga bisa relate. Gitu. Oke, keren. Tapi emang dari liriknya ya relate pasti semua orang. Dan ini juga nggak soal cinta-cintaan doang. Iya, kan? betul. Ya kalau misalnya dibanding sama lagu pertama kamu itu kan romantis gitu ya. Iya. I Like Your Smile ya. Ya, thank you dong kan I Like Your Smile. Ya, I Like Your Smile itu. Tapi kalau misalnya kamu disuruh pilih nih, proses kreatifnya tuh lebih sulit yang mana sih? Kayaknya sih yang single kedua ini ya, karena secara teknik lebih di luar zona nyaman aku. Dan kalau yang single pertama itu kan kayaknya emang itu genre aku banget karena dia lebih ke pop R&B gitu. Kalau sekarang kan lebih ke ballad yang galau-galau, melo-melo. Sebenarnya aku juga suka sih lagu-lagu melo gitu. Cuma baru kali ini bener-bener punya single yang lagu melo dan harus bener-bener dapetin feel-nya, tekniknya segala macem gitu sih. Betul. Emang teknik dan feel apa yang kamu dapetin di lagu ini? Berarti ini jadi salah satu tantangan kamu juga ya, buat membawakannya secara sempurna gitu kan? Tantangan baru sih mungkin ini kali ya, kalau secara teknik waktu rekaman tuh aku kayak ada diminta misalkan di line ini tuh satu nafas aja, jadi itu juga aku kan kalau misalkan nyanyi tuh kadang kayak cuma ya udah nyanyi aja gitu, nggak pernah mikirin yang kayak pemenggalan katanya tuh harus gini-gini, jadi nafasnya harus ditahan gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua itu mungkin kayak nembak-nembak nada tingginya gitu sih. Iya, itu lumayan challenging. Kamu sendiri suara kamu tuh cenderung masuk ke range alto atau sopran sih? Aku kayaknya sopran sih. Iya, sopran ya. Iya. Kalau soalnya tinggi juga sih aku udah. Kayak kalau alto kan iya. Ya kayak ya gitu deh ya. Rendah. Sotoy banget gue cuman tahu sopran, alto, bass, tenor doang, nggak tahu yang gimana yang lain nggak tahu. Oke, berarti cenderung emang tinggi lagu kamu ya. Cuman ya nembak nada tinggi siapa sih yang tantangannya pasti susah gitu. Iya, betul. Gitu. Terus kalau misalnya di lagu yang Kecewa ini kamu kan bikin sama teman kamu, itu ada ininya lagi nggak, kayak misalnya berdebat itu atau gimana sama temen nih? Nggak berdebat sih, cuma aku lebih ke nanya juga kalau misalkan ininya diganti jadi misalkan liriknya yang dari A terus aku minta ganti jadi B, ini kira-kira gimana, jadi lebih ke saling bertukar pendapat aja sih. Saling bertukar pendapat. Oh ya, berarti nggak sampai berantem jambak-jambakan? Enggak dong. Iya. Takutnya kan nanti habis bikin lagu ini kita nggak satu circle jadi kecewa beneran nih. Iya. Gitu. Cuman kalau misalnya Kecewa ini kan ditulis rasanya relate banget. Apakah karena berangkat dari pengalaman pribadi atau gimana sih? Sebenarnya waktu itu kan emang berdasarkan filmnya ya, jadi ada scene di mana kayak ada 3 sahabat gitu, mereka punya permasalahan hidup masing-masing dan mereka kayak ngerasa down banget gitu, kenapa kayak nggak ada yang bisa ngertiin gua gitu kan. Jadi waktu lagu itu udah jadi nih, udah liriknya, terus aku baru sadar, ini ternyata relate juga ya sama hidup aku gitu. Jadi emang ada lagunya ini sebenarnya dibuat duluan, terus nyadar kalau ini relate tuh belakangan gitu loh. Berarti relate, berarti
pernah dikecewain? Siapa sih yang nggak pernah dikecewain? Boleh nggak aku tanya biggest disappointment gitu buat kamu apa? Maaf ya kalau Inggris gue salah ya, kalau les gini. Iya, bener kok. Iya bener ya. Aku paling dikecewain tuh waktu SMP sih. Jadi aku tuh waktu itu temenan sama satu circle nih ceritanya, satu Kan circle. circle-nya Fit mana nih? Gimana? Enggak, sekarang udah enggak dong. Oh, udah enggak satu circle. Iya. Iya, benar. Jadi waktu itu ya long story short, jadinya akhirnya aku kayak diomongin dari belakang gitu sama mereka. Gitu ya. Iya. Terus. Terus ya udah, intinya aku diomongin di belakang, terus jadi aku kayak ngerasa kayak apa ya, aku nggak adil sih, maksudnya aku temenan sama mereka tulus kok, tapi kenapa mereka balasnya gitu, jadi kecewa. Bener-bener. Itu juga jadi salah satu yang relate di lagu ini juga ya, pengalaman itu. Gila nih, circle-nya Fit, kamu pasti kecewa kan? Kalau dia bukan kecewa, dia pasti kayak nyesel nih. Iya. Oke, berarti selain kecewa, ada nggak sih bakal rencana rilis single baru? Kamu berarti single tahun ini tuh ada 2 ya? Iya, betul. Mungkin kan sebentar lagi akhir tahun nih, mungkin mau rilis EP kah atau gimana gitu? Mungkin untuk nextnya single dulu sih ya. Single dulu. Cuma kayak kemarinnya tuh ada sempat ngobrol sama temen, terus temen aku kayak request gitu, Faye, coba dong bikin lagu tentang perpisahan, karena berhubung aku juga udah mau lulus SMA kan. Bener tuh. Nah jadi aku kayak, wih menarik juga nih, jadi ya mungkin untuk nextnya bakal tentang perpisahan. Bener, soalnya kadang lihat perpisahan di sekolah, lagunya tuh Sheila on Seven, sebuah kisah klasik untuk udah sedih sampai ini lagi lagunya gitu mulu lagunya. Perpisahan SD lagu itu, SMP itu, Emang SD pakai itu? SD itu nggak tahu kenapa tuh guru gua kenapa puterin Sheila on Seven, tapi kan sedih-sedih aja ya. SD kan kayak ngerti apa-apa, oh ya udah nggak sama temennya gitu. Cuman lama-lama kan ini terus lagu perpisahannya, kalau nggak Outlang Shine, tau nggak? Itu yang apa ya? Oh iya tahu. Iya, itu. Tapi aku nggak tahu liriknya tapi. Iya, pokoknya yang nadanya kayak gitu dah. Iya. Itu terus makanya aku dukung sih. Siapa tahu lagu kamu bisa jadi lagu perpisahan selanjutnya. Amin. Iya kan? Iya benar. Tapi berarti udah, kamu kalau bikin lagu aku perhatiin berarti selalu sama temen ya? Lebih nyamannya Enggak sih sebenarnya. Karena yang pertama itu kan pakai lagu orang lain dulu, karena kayak aku pikir oh ya udah coba dulu gitu kan. Nah terus kebetulan lagu kedua ini tuh kan karena udah sempet dipakai untuk yang short movie gereja aku itu. Terus aku sempet kasih tahu ke A&R label aku, dia ngomong, wih bagus nih, gimana kalau diproduksi ulang aja, jadi diproduksi ulang. Nah mungkin untuk selanjutnya ya aku bakal coba tulis sendiri sih. Oh, kamu kan juga megang gitar ya? Iya itu betul. dari kapan megang gitar? Megang gitar sih kayaknya dari SMP. Megang doang ya tapi? Oh iya, gini dong. Nggak dimainin. Iya. Salah dong, salah. Nah, bukan gitu ya. Bukan. Oke. Berarti dari SMP udah main gitar, itu kamu yang mau sendiri? Iya, mau sendiri. Karena aku juga waktu itu tuh udah kayak ngelihat banyak orang yang jago gitar tuh kayaknya keren gitu loh. Jadi aku kayak tertarik pengen belajar juga. Bener. Oh, berarti itu dari awal udah ngelihat, ih keren nih, gue juga mau keren gitu. Iya. Gitar apa pertama yang kamu pelajaran? Akustik? Gitar akustik sih. Gitar akustik. Tapi aku pingin banget sih belajar gitar listrik kayak yang bass gitu ya, yang bukan kayak pokoknya yang mainnya kayak cepet gitu, kayaknya keren banget, apalagi cewek gitaris gitu kayaknya. Kalau di panggung kan bersinar ya. Iya. Iya, benar. Padahal emang lampunya aja sih lo. Salah. Oke, ini kayaknya Faith, tapi panggilnya Faye ya? Iya, Faye boleh. Faye boleh. Fanny Rose boleh juga. Ya, salah. Berarti kamu kalau misalnya tahu ini berarti kamu sehari-hari emang main TikTok gitu. Iya, sering banget main TikTok. Main TikTok. Kamu kalau di TikTok ngapain sih kalau boleh tahu? Aku biasa di TikTok ini sih lebih sering ke cover lagu. Ajak duet ya. Iya, ya lumayan lah, tapi lebih sering nontonnya sih. Oh iya. Bukan bikin konten. Jadi penikmat ya. Iya. Ya masih diusahakan lah untuk lebih produktif lagi. Gitu. Amin. Tapi kalau namanya juga udah SMA 3 nih kan lagi sibuk-sibuknya ya. Kamu berarti waktu ikut The Voice Kids lagi SMA 2? SMA 1. Masih SMA 1. Waktu ikut The Voice Kids itu kamu emang mau sendiri atau diajak mami atau gitu? Sebenarnya aku tuh waktu itu lagi belum terlalu lama les nyanyi. Jadi emang waktu kecil itu aku sempat les nyanyi.
terus berhenti lama banget. Nah, terus Oke. sejak SMP tuh baru mulai lagi dan baru les yang bener-bener kayak teknik lah, penghayatan lagu itu semua di situ gitu kan. Nah, terus di tempat les aku ini tuh dia nawarin, "Faye, mau ikut The Voice Kids gak?" Tapi kayak aku ngerasa apa ya, nggak pede sih karena aku pengalamannya masih dikit banget kan. Kayak baru 2 kali lomba antar sekolah. Iya. Jadi waktu itu langsung ditawarin, "Nih ikut The Voice Kids, mau coba nggak?" Langsung minder duluan gitu. Tapi ya pikir ya udah coba aja. Jadi maju deh. Maju ya. Hmm. Bener. Terus setelah maju kan kamu lolos tuh karena nyanyi Before you go. Before You Go. Itu siapa yang pilih lagunya apakah kamu emang suka lagunya? Kan itu balat-balat gitu kan. Tadi kan kamu bilang nyaman kalau misalnya nyanyi lagu yang balat. Sebenarnya itu lagunya dipilihin dari pihak The Voice Kids-nya. Oh, dipilih. Iya, tapi kan sebelumnya kan pernah big auditions tuh sebelum blind auditions. Iya. Jadi mereka juga udah bisa menilai, oh suara aku tuh kayak begini. Jadi mungkin mereka nyari lagunya yang cocok sama aku. Dan kebetulan juga emang lagunya aku tahu, suka dan nyaman juga nyanyiinnya. Jadi gitu deh, keluarnya begitu. Keren. Waktu The Voice Kids kamu kan di coach sama Yura Yunani mulu nih gua sebutnya. Yura Yunita. Iya. Yura Yunita sama AA Iki ya? Iya, betul. Akrab tuh gua AA Iki. Panggil apa? Coach atau kakak lah. Oh, coach atau oke. Waktu itu di coach sama mereka gimana sih rasanya? Apakah disuruh tetep-tetepan kayak Oh, enggak dong. Salah. Ya. Waktu coaching sih aku apa ya, sampai sekarang pun masih kayak apa ya, masih seneng banget sih karena di coachingnya sama ya Yura Yunita sama Rizky Febian gitu. Nggak kepikiran sama sekali kalau aku bakal bisa dilatih sama mereka langsung gitu. Jadi sampai sekarang pun masih apa ya, itu salah satu momen yang nggak terlupakan. Dan selama coaching sama mereka juga mereka bukan yang kayak strict banget, oh kamu harus gini, tapi mereka tetap bebasin ke akunya mau gimana, nyamannya gimana. Cuma mereka lebih ke kasih saran aja sih, oh mungkin bagian ini coba deh kamu gini, yang bagian itu coba diapain gitu. Iya, jadi kayak kita juga saling diskusi gitu. Tetap dibebasin pakai cara kamu sendiri, betul. Tapi mereka jadi gatekeeper lah istilahnya. Oh jangan gini. Enggak lah. Enggak lah, enggak dong. Enggak. Iya, tete sama AA sih kan ngomongnya. Halus pisan ya. Iya, halus pisan. Diajarin bahasa Sunda tapi. Enggak. Yang kirain kayak sedalam itu, kayak kamu udah jago deh Faye, kita belajar bahasa Sunda aja deh gitu. Iya, aya naon. Nah, tuh kan enggak tahu sih, cuma taunya itu doang kan. Ah, ya naon aja taunya. Iya. Sama AA, teteh aja. Iya. Berarti mereka, kamu dapat banyak ya dari mereka ya, selain teknik vokal dan lain-lain gitu. Waktu itu tuh dilatihnya private gitu sendiri atau rame-rame gitu? Waktu itu kan ada kayak yang battle rounds tuh, jadi kita di-battlein dari satu timnya Yura Iki tuh dibagi kayak jadi 3-3 gitu loh, 3 orang. Nah yang bertiga itu rame-rame karena kan nyanyinya bertiga kan. Tapi waktu aku udah lolos ya sendiri-sendiri, tapi ada bandnya, terus ada vocal coachnya juga satu lagi. Wih, cool. Kamu tuh di The Voice Kids berarti dapet apa tuh? Dapet runner up ya? Iya, first runner up. Gimana perasaannya pada waktu itu? Kayak perasaannya puas banget sih karena menurut aku itu udah mukjizat banget. Dan apa ya, nggak nyangka juga sih, aku nggak berharap kalau aku bakal menang gitu. Jadi itu udah lebih dari cukup lah untuk aku. Kamu waktu itu di karantina juga ya berarti? Iya, di karantina. Berarti nggak ke Ucol? Nggak ke sekolah maksudnya? Waktu itu kan masih apa ya, pandemi masih tinggi-tingginya ya. Jadi online juga ya? Terus waktu itu juga dari blind audition sampai battle round itu tuh ininya taping. Jadi waktu itu aku karantina seminggu tuh di Januari. Terus udah udah lolos, pulang jeda sebulan, di Februari masuk lagi ke battle round seminggu. Terus habis itu udah sebulan lagi aku masuk ke live round yang 2. Iya. Terus karena lolos terus dari live round 2, semifinal, grand final, jadi 3 minggu tuh nggak sekolah. 3 minggu nggak sekolah. Antara berkah dan stres ya, jadi ketinggalan pelajaran. BTW penasaran deh, kamu kan waktu di coachin sama mereka tuh Yura Yunita dan Aiki ya. Kamu tahu lagu-lagunya nggak? Tahu.
Coba dong sebutin satu. Kalau Yura Yunita yang Satu paling, album. waduh, jangan, kebanyakan. Kebanyakan. Kalau Yura Yunita aku suka Intuisi. Intuisi. Kalau Rizky Febian? Kalau dari Kak Iki, apa ya, paling Terlukis Indah sih yang paling baru. Oh iya. Yang lagi ngehits. Iya. Kamu pernah cover juga nggak sih kalau nggak salah? Iya, Sama pernah. Devan ya? Devan, iya. Ya, Iya, sama Devan. Bagus. Aku dengerin soalnya. Makasih. Iya, sama-sama ya. Bukan. Sama-sama. Iya. Berarti emang untuk sekarang kamu sendiri pengennya tuh fokus di mana dulu sih? Maksudnya di musik atau pengen ya udah gue mau kelarin dulu nih sekolah baru deh nanti gue konsen gitu. Aku pikir kalau selagi masih bisa diseimbangin ya udah jalan aja dua-duanya gitu. Karena sekarang juga maksudnya hitungannya udah mulai berkarir kan, udah mulai merintis gitu. Iya. Jadi ya sekolah jalan, karir juga jalan lah. Jadi dua-duanya jalan aja. Oke, berarti harapan kamu ke depannya? Harapan kedepannya sih semoga bisa tetap terjaga ya balance-nya itu, dan semoga sekolahnya tetap apa ya, nilainya tetap bagus-bagus dan karirnya juga tetap sukses. Amin. Gitu. Amin. Tapi kamu ini juga nggak sih main apa ini namanya? Biola. Iya, biola. Gitu loh. Kadang suka lupa gitu, tapi gue tahu mainnya gini. Kamu Iya. main biola sama main piano juga kan? Betul. Kamu ada kenal ini nggak violinis dari Indonesia gitu yang kamu Violinis. aspire? Dari Indonesia sih nggak tahu ya, cuma aku lebih ke orang luar gitu yang udah emang bener-bener legend banget. Oh iya kan kalau di Indonesia tuh gue juga cuma tahu satu sih. Ada Iskandar Wijaya tuh. Ah, iya, tahu. Dia kan main shit. Nah, kamu pernah berharap gak sih akan berkolaborasi dengan musisi-musisi yang hebat gitu? Kalau misalnya bisa pilih nih, pengennya collab sama siapa sih? Ini kan berarti ke Nggak harus musik violinis, klasik, nggak harus ya, musik nggak harus ini ya. musik klasik yang Aku mau nyanyi pinginnya atau collab sama Tori Kelly. Wih, Karena itu idola banget sih. Benar. Iya. Pasti jadi gajah gue suka Waduh. banget tuh di sing. Beneran jadi gajah dia kan nyanyi. Ngomong gajahnya biasa aja dong, nggak usah ditekankan gitu. Pas jadi gajah. Jadi gajah ya. Iya. Seru sih, mau sama Tori Kelly ya. Semoga kita doakan Tori Kelly nonton ini walaupun ya mungkin dia nggak paham, nanti gue kasih title deh buat lo Tori. Tori. Akrab banget. Akrab kita sering ini mabar. Sering oke. Keren. Oke deh Faye, mungkin segitu aja obrolan kita pada hari ini. Terima kasih Faye udah mau main. Makasih ke studio juga Hai. udah undang. Meskipun lagi sekolah ya, pulang sekolah kesini keren banget. Biasa kan pulang sekolah kita ini ya nongkrong di warteg, billing main warnet ya kan. Aduh. Sekarang produktif banget. Kita kasih tepuk tangan lagi buat Faye. Terima kasih Faye, semoga sukses terus. Single Kecewanya banyak yang dengerin. Amin. Oke, segitu aja. Mau dipromosiin Single Kecewanya kan udah ada music videonya juga ya? Iya. Ya, silakan. Oke, hai semua, aku Faith. Jangan lupa untuk terus streaming single terbaru aku Kecewa. Udah available di semua digital streaming platforms. Dan nonton juga music videonya di YouTube channel Hits Records. Thank you. Yeah. Jangan lupa dengerin. Dan jangan lupa juga buat subscribe, like, dan komen ke YouTube-nya Hai. Kalau misalnya lo nggak pengen ketinggalan konten-konten Hai selanjutnya. Gue Aileen pamit. Dan aku Faith. Dadah.